M Sport Massage Therapy. Kali ini kita akan membahas persoalan-persoalan tentang cedera ya. Dimana cedera itu bisa dialami oleh siapa saja, kapan saja, dan waktunya tidak pilih-pilih karena kondisi yang paling sederhana pun bisa mengalami cedera. Contoh kasus orang yang berjalan kemudian tiba-tiba dia terpleset. Nah, manakala terpleset itu dia tidak mengetahui kondisinya. Kemudian dia mengambil keputusan sendiri. Seringkali kita sering mengambil keputusan sendiri tentang kecederaan kita. Padahal bisa saja apa yang terjadi itu adalah kondisi yang cukup parah. Nah, ini saya ingin memberikan informasi bahwa siapapun yang mengalami kondisi-kondisi tersebut, mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecederaan, bertanyalah kepada orang yang mengetahui, minimal adalah orang yang memahami tentang bagaimana sih orang sakit itu. Ya, apakah itu nanti bertanya kepada seseorang yang bergelut di bidang cedera olahraga, ya, bisa seorang terapis di bidang cedera olahraga, bisa seorang fisioterapi, atau yang paling mudah, ya bertanya ke puskesmas, ke poliklinik, ataupun ke rumah sakit. Oleh karena itu, jadi semua tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Ini contohnya ya, ini ada sebuah kerangka manusia yang ada di sini. Kita lihat bagaimana persendian-persendian kita ini begitu banyak pertulangan yang terjadi pada tubuh kita, di mana tulang-tulang ini dibungkus oleh daging atau kulit kita, ya, yang kita sebut dengan jaringan lunak. Nah, ini bisa saja terjadi pada persendian-persendian ini, ya. Orang mengatakan seringkali kalau ada pergelangan tangannya ini bermasalah, dia tidak tahu apa yang terjadi, dia mengatakan bahwa saya keseleo. Nah, keseleo atau orang Jawa bilang apa ya namanya, kejelinges, kecetit dan lain sebagainya. Itu sebenarnya istilah-istilah yang kadang-kadang dianggap sebuah kondisi yang meremehkan, kondisi yang dianggap ringan. Padahal seringkali terjadi. Ini terjadi ketika orang mengalami cedera, bisa retak bagian ini tulang namanya radius di sini. Bisa terjadi retakan. Ini saya beri garis. Atau kemudian bisa menjadi patah. Dan bentuknya menjadi berubah persendian kita itu. Kita menganggap persendian yang berubah itu, kita menganggap adalah kondisi kesleo. Kesleo itu apa? Orang Jawa kadang-kadang nggak ngerti apa kesleo itu, tapi dianggap kesleo itu ya kondisi yang biasa. Ya. Kalau kita menganggap itu bergeser tulangnya, bergeser sendinya, itu dianggap sesuatu yang remeh. Padahal indikasinya adalah pergeserannya pada bentuk yang merubah anatomi ini adalah kondisi yang cukup parah di dalamnya. Ini yang tidak kita ketahui. Kita akhirnya karena dianggap sebuah kondisi yang ringan, dibiarkan. Dibiarkan, dipikir nanti bisa sembuh sendiri. Nanti kan biar aja, biar sembuh sendiri. Mungkin diberikan bebat, dianggap nanti sembuh sendiri. Nah, ini kondisi yang cukup memprihatinkan. Oleh karena itu setiap masyarakat, setiap orang harus care terhadap dirinya sendiri, peduli terhadap dirinya sendiri. Kalau tidak tahu, bertanya, ya, jangan meremehkan. Termasuk kondisi yang terjadi pada tulang belakang.
Ini tulang belakang. Orang ketika mengalami benturan, mengalami jatuh, bisa saja terjadi pada kondisi ini. Pada bagian tulang belakangnya mengalami tekanan-tekanan otot yang menekan bagian tulang belakang tersebut. Dampaknya akan menekan sarafnya di tempat-tempat ini, di tempat tulang-tulang ini, ya, di cakram-cakramnya, ya. Ini bisa berbentuk kondisi yang kita sebut dengan terjepitnya saraf atau HNP. Tapi ketika mengalami cedera yang ringan dulu, malah baru batas di mana ototnya mengalami kejadian kondisi tertarik atau strain bagian ini, orang menganggap itu remeh saja, ya, dianggap begitu. Kalau orang ditanya akhirnya bilangnya, oh saya kena rematik dan sebagainya. Ini yang cukup harus diberikan pengertian. Jadi harus bertanya kepada orang yang tahu, ya. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat dan kemudian tetap menjaga kesehatan untuk dirinya sendiri. Sampai ketemu lagi, tetap jaga prokes, salam sehat. Yes. Baiklah, kita melihat ini adalah sebuah media untuk memperlihatkan persendian lutut kita. Jadi ini ada persendian lutut yang diambil perbagiannya. Kita melihat ada beberapa yang berwarna kuning, berwarna kuning, dan ada yang berwarna biru, ya. Yang berwarna kuning ini adalah otot sendi atau ligamen, ya, yang di sini juga ligamen. Ini yang ada pada lutut. Betapa kompleksnya lutut kita itu, ya, betapa kompleksnya, sehingga kalau terjadi kondisi cedera pada lutut itu agak sulit melakukannya. Biasanya dilakukan tindakan yang paling efektif dilakukan oleh di kedokteran, ya, itu harus dioperasi. Ini dilakukan pengoperasian pada ligamennya, pada tendon-tendonnya. Ini tendon ini ligamennya. Sehingga untuk cedera lutut harus dibutuhkan memang sebuah tenaga profesional di bidang ini yang membidangi di bidang cedera olahraga, yang berbasis ilmu pengetahuan anatomi, fisiologi, kemudian miologi tentang perototan, dan kemudian beberapa pengalaman yang tidak bisa disepelekan untuk membetulkan persendian lutut. Jadi tidak boleh main-main karena sangat berbahaya. Ya, kalau kita tidak menguasai keilmuan ini, justru tidak akan menimbulkan kesembuhan, tapi akan menimbulkan sebuah kondisi yang semakin memperparah keadaan. Saya akan mencoba mereview apa yang ada pada video saya tentang dislokasi pada shoulder. Bersih. Pasang dia. Biar menguji langsung. Tetap tenang.
Tidur kan, tidur nggak, ambil. Pin. Ambil, itu seru. Atau kita sebut dengan kondisi lepas sendi pada sendi bahu, yang itu terjadi tahun 2017 apa 2016, lupa saya. Tapi itu terjadi pada atlet tarung derajat, datang ke klinik kemudian dalam kondisi sendinya sudah lepas. Kondisi lepasnya sendi adalah suatu kondisi yang sangat parah. Sama seperti kondisi patah tulang sebenarnya. Rasanya sangat sakit dan kemudian harus segera dilakukan tindakan. Bahkan pada kondisi tertentu tidak bisa dilakukan reposisi dan harus dilakukan operasi. Manakala tulang daripada bagian atas lengan kita atau kita sebut dengan humerus itu masuk ke bagian dada kita. Bisa masuk ke sini. Bisa masuk ke ketiak. Bahkan nonjol ke ketiak maupun di bagian menekan pada tulang rangka atau sternum. Nah, inilah kondisi yang sangat parah. Nah, ketika dia datang, kondisi humerusnya sudah berada di ketiak sini. Dan segera harus dilakukan tindakan. Saya menyadari banyak sekali komentar-komentar dari semua orang tentang kondisi ini. Yang ekstrim, yang kejam, yang keji. Ya, yang kemudian menganggap saya ini adalah, kenapa sekasar itu perlakuannya. Ini harus saya berikan penjelasan bahwa tindakan yang saya lakukan harus segera dilakukan. Jika tidak, anak ini akan harus begitu tidak bisa kembali pada posisinya, terjadilah pengikatan pada persendian tersebut. Jaringan ikat langsung mengisi pada bagian-bagian yang cedera tersebut, kemudian terjadi pembengkakan. Jaringan ikat yang semakin hari semakin kuat membuat reposisi tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu ada suatu kondisi yang disebut dengan golden time. Waktu emas, waktu yang paling harus segera dilakukan tindakan supaya orang tersebut tidak sampai mengalami kondisi yang semakin parah. Jika saya telat sekian hari, saya sudah tidak bisa melakukan. Itu sudah pernah terjadi ketika ada orang yang datang dalam kondisi seperti itu, dislokasi yang pada sendi bahu, jatuh dari galangan kapal, dan dia datang ke saya setelah 1 minggu. Apa yang terjadi? Sudah terbentuk jaringan ikat yang begitu kuat. Saya hampir melakukannya hampir 2 jam, 2 jam setengah. Dan itu tidak berhasil. Saya menyarankan kepada orang tersebut untuk kemudian harus melakukan operasi. Karena orang itu sudah tidak bisa menutupkan tangannya. Jadi orang tersebut tidak bisa dalam posisi normal. Tapi tangannya begini terus selama 1 minggu. Saya dengan pengalaman tersebut itu menjadi hal yang saya ingat dan tidak boleh dilakukan. Ya, akhirnya saya mengambil keputusan untuk segera harus melakukan tindakan reposisi. Itu saja hanya 2 jam, sekitar 2 jam. Sudah seberat itu kondisinya. Dan saya harus menggunakan tenaga yang besar. Ya, apalagi atlet. Atlet itu mempunyai spesifikasi ototnya sudah terlatih. Karena ototnya terlatih, begitu ada cedera, otot itu kuat memberikan tekanan pada daerah yang cedera. Sehingga
untuk memberikan efek reposisinya lebih mudah orang biasa daripada atlet. Kalau orang biasa saya tidak membutuhkan tenaga sebesar itu. Tapi kalau atlet karena ototnya sudah terlatih, ototnya langsung kemudian mengalami sebuah kondisi yang kontraksi menekan bagian itu. Nah, otot yang terlatih itu begitu kuat sehingga saya harus mengeluarkan semua tenaga. Ya alhamdulillahnya setelah hampir sekitar 20 menitan ya, akhirnya berhasil kembali kepada tempatnya atau di bagian persendian antara tulang klavikula dan skapula, masuk lagi pada bagian itu. Dan setelah itu anak ini saya minta untuk kemudian melakukan strengthening pada kekuatan ototnya, melakukan latihan-latihan pada bagian otot di bahunya. Sekarang sudah main lagi anaknya, sudah normal kembali dan sudah bertanding kembali. Jadi adalah waktu golden time itulah yang saya gunakan untuk mengambil keputusan supaya anak tersebut terselamatkan, tidak sampai mengalami rasa sakit yang amat sangat dan kemudian pada akhirnya pada kondisi tertentu harus melakukan operasi. Jadi pengalaman-pengalaman yang sudah banyak sekali ketika saya melakukan pengembalian reposisi pada dislokasi membuat saya semakin tanggap terhadap kondisi-kondisi yang semacam ini. Baik kepada semua masyarakat, kepada semua yang menyaksikan YouTube saya ini, saya berharap yang paling penting adalah di mana kondisi seseorang yang mengalami cedera tidak boleh dibuat remeh, tidak boleh meremehkan kondisi yang dialami orang yang mengalami cedera. Posisikan orang tersebut dalam posisi yang serius, posisi yang cukup harus dilakukan penanganan yang benar. Kalau tidak akan berakibat berujung kepada kondisi yang menjadi cedera permanen. Harusnya cederanya bisa dilakukan dalam waktu cepat, tapi akhirnya dibiarkan menjadi kondisi yang permanen. Akhirnya menjadi cacat permanen. Nah, inilah. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat dan menjadi review dari video yang pernah saya buat. Tetap jaga prokes. Salam sehat selalu. Yes.